Waktu Anda sangat terbatas, jadi jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Begitulah sebuah kutipan dari Steve Jobs. Bayangkan jika kita bisa membeli waktu seperti membeli barang di toko. Sayangnya, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tak bisa kita beli kembali setelah hilang. Setiap detik yang berlalu adalah potongan dari hidup kita yang tidak akan pernah kembali. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menghargai waktu yang kita punya? Banyak orang menyadari pentingnya waktu ketika sudah terlambat. Mereka baru merasa menyesal saat kesempatan besar terlewatkan, ketika hubungan memburuk karena kurang perhatian, atau ketika kesehatan memburuk karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang fana. Padahal, waktu adalah modal utama untuk menciptakan kehidupan yang bermakna. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali terjebak dalam rutinitas tanpa sadar. Bangun, bekerja, bermain gadget, tidur, dan begitu seterusnya. Waktu terasa berlalu begitu cepat, namun yang kita hasilkan kadang tidak sebanding dengan apa yang kita korbankan. Maka penting untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah waktuku benar-benar aku gunakan dengan bijak? Menghargai waktu bukan berarti kita harus selalu produktif dan bekerja tanpa henti. Menghargai waktu berarti kita sadar bahwa setiap detik yang kita miliki sangatlah berharga. Dan bagaimana kita memilih untuk mengisinya, mencerminkan siapa kita dan apa yang kita anggap penting. Terkadang, menghargai waktu justru berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak perlu, menolak distraksi, membatasi media sosial, atau keluar dari lingkungan yang hanya menguras energi tanpa memberi nilai tambah. Karena waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang salah, tak akan pernah bisa ditebus. Video ini bukan sekadar pengingat, tetapi juga ajakan. Ajakan untuk hidup dengan lebih sadar, lebih bijak, dan lebih menghargai waktu. Karena pada akhirnya, cara kita memperlakukan waktu akan menentukan kualitas hidup kita. Jadi, mari kita bahas bersama bagaimana menghargai waktu bukan hanya membuat kita lebih sukses, tapi juga lebih bahagia dan damai dalam menjalani hidup. Banyak orang tahu bahwa waktu itu penting, tapi tidak semua benar-benar sadar akan nilainya. Kita sering memperlakukan waktu seperti sesuatu yang tak terbatas, seolah esok selalu tersedia, seolah kita punya stok waktu yang tak akan habis. Padahal kenyataannya, waktu adalah aset paling berharga yang dimiliki manusia. Sekali lewat, ia tak akan pernah kembali. Setiap manusia diberi jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi mengapa ada orang yang bisa meraih banyak hal, sementara yang lain merasa waktu selalu kurang? Perbedaannya bukan pada jumlah waktu yang dimiliki, tapi pada kesadaran mereka dalam mengelola dan memanfaatkannya. Kesadaran akan nilai waktu dimulai dari memahami bahwa hidup ini terbatas. Kita tidak tahu kapan akhir cerita kita datang. Dan justru karena tidak tahu, kita harus lebih bijak dalam memperlakukan setiap detik yang kita miliki. Waktu bukan hanya angka di jam dinding, tapi juga kesempatan, peluang, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Bayangkan jika setiap pagi kita diberi hadiah uang sebesar 100 juta rupiah, tetapi harus dihabiskan dalam satu hari, tanpa bisa menyimpan sisa. Kita pasti akan berpikir keras bagaimana memanfaatkannya sebaik mungkin. Waktu pun sama seperti itu, setiap hari kita diberi hadiah 86.400 detik. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakannya dengan bijak? Sayangnya, banyak dari kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Menunda pekerjaan, scroll media sosial tanpa arah, menonton video demi video yang tak menambah nilai apapun dalam hidup. Sedikit-sedikit saja, tapi jika dikumpulkan, itu bisa memakan waktu berjam-jam setiap hari. Dan kita baru menyadarinya saat semuanya sudah terbuang sia-sia. Menjadi sadar terhadap waktu, artinya menjadi mindful, hadir secara utuh dalam aktivitas kita. Kita tahu apa yang sedang kita lakukan, dan mengapa kita melakukannya. Kita tidak berjalan seperti robot, tapi punya arah, punya tujuan. Ini adalah langkah awal menuju hidup yang lebih terarah dan bermakna. Kesadaran ini juga akan membuat kita lebih menghargai waktu orang lain. Kita menjadi pribadi yang lebih tepat waktu, tidak menunda janji, dan tahu kapan harus berhenti membuang waktu di tempat yang salah. Karena kita tahu, waktu bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang interaksi kita dengan sesama. Saat kita menyadari nilai waktu,
kita akan mulai memperlakukan setiap hari seperti kesempatan emas. Kita jadi lebih selektif dalam memilih kegiatan, lebih hati-hati dalam membuat keputusan, dan lebih fokus dalam menjalani rutinitas. Kita tidak ingin lagi hidup asal lewat, tapi hidup dengan penuh arti. Maka mulailah hari ini dengan kesadaran penuh bahwa waktu adalah harta paling berharga. Jangan tunggu sampai kehilangan, baru menyadari nilainya. Karena sesungguhnya, orang bijak bukanlah mereka yang punya banyak waktu, tapi mereka yang tahu cara terbaik untuk menggunakannya. Menghargai waktu bukan hanya tentang menyadari bahwa ia berharga, tapi juga soal memilih dengan sadar kemana waktu itu harus diarahkan. Disinilah pentingnya prioritas. Karena tanpa prioritas yang jelas, waktu akan mudah terbuang untuk hal-hal yang tidak penting, tidak mendesak, dan tidak memberi nilai bagi hidup kita. Prioritas adalah semacam kompas dalam kehidupan. Ia membantu kita menentukan arah, memilih kegiatan, dan mengelola energi. Tanpa prioritas, kita mudah terdistraksi. Kita menjadi sibuk, tapi tidak produktif. Aktif, tapi tidak efektif. Berpindah dari satu tugas ke tugas lain tanpa benar-benar menyelesaikan yang penting. Menentukan prioritas berarti bertanya, apa yang paling penting dalam hidupku saat ini? Jawabannya bisa berbeda untuk setiap orang. Bagi seseorang, mungkin keluargalah yang utama. Bagi yang lain, bisa jadi kesehatan, pendidikan, karir, atau bahkan pertumbuhan spiritual. Tapi yang pasti, hidup tanpa prioritas adalah hidup yang mudah dikendalikan oleh hal-hal sepele. Lihatlah sekelilingmu. Ada begitu banyak hal yang meminta perhatianmu setiap hari. Notifikasi, ajakan nongkrong, tren viral, pekerjaan, keinginan orang lain, bahkan perasaan takut ketinggalan. Jika kamu tidak tahu apa yang utama, kamu akan tergoda untuk mengejar semuanya, dan akhirnya kehabisan waktu tanpa hasil yang bermakna. Membuat prioritas bukan berarti mengabaikan hal-hal lain, tapi menempatkan sesuatu pada porsinya. Kita bisa saja menonton film, main game, atau bersantai, tapi tidak pada saat kita seharusnya bekerja, belajar, atau menjalankan tanggung jawab. Menentukan mana yang harus dilakukan dulu adalah bentuk penghargaan terhadap waktu. Orang yang tahu prioritas akan lebih tenang. Mereka tidak mudah panik saat waktu terasa sempit, karena mereka tahu mana yang penting untuk diselesaikan. Mereka tidak mudah tergoda oleh gangguan, karena mereka punya arah. Mereka tidak lelah mengejar segalanya, karena mereka sudah memilih mana yang benar-benar layak diperjuangkan. Memilih prioritas juga membantu kita berkata tidak dengan lebih mudah. Kita tidak merasa bersalah menolak ajakan atau permintaan orang lain yang tidak sejalan dengan tujuan kita. Bukan karena kita egois, tapi karena kita sadar, waktu kita terbatas dan harus digunakan sebijak mungkin. Setiap hari, kita punya waktu yang sama. Tapi kualitas hidup kita akan sangat tergantung pada bagaimana kita memilih untuk mengisi waktu itu. Apakah kita memilih untuk memperbaiki diri, mengejar mimpi, menjaga hubungan, atau justru membiarkan waktu terbuang tanpa arah? Jadi mulai sekarang, tanyakan pada diri sendiri setiap pagi, apa satu hal paling penting yang harus aku lakukan hari ini? Karena saat kamu tahu apa prioritasmu, kamu akan tahu bagaimana menghargai waktumu. Jim Rohn pernah berkata, disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaian. Dalam menghargai waktu, kedisiplinan memegang peran yang sangat besar. Tanpa disiplin, waktu hanya akan mengalir begitu saja tanpa kendali. Kita mungkin punya tujuan yang hebat, rencana yang matang, dan motivasi yang tinggi, tapi tanpa disiplin, semua itu hanya akan menjadi wacana. Disiplin adalah kekuatan yang membuat kita tetap berjalan meski tidak sedang termotivasi. Disiplin bukan soal kaku atau hidup terlalu serius. Ini adalah soal komitmen terhadap hal-hal yang kita tahu penting. Kita bangun pagi bukan karena selalu semangat, tapi karena tahu itu bagian dari tanggung jawab. Kita menyelesaikan tugas bukan karena selalu menyukainya, tapi karena tahu bahwa hasil besar berasal dari tindakan kecil yang konsisten. Produktivitas sejati lahir dari kombinasi antara disiplin dan arah yang jelas. Bukan tentang seberapa sibuk kita hari ini, tapi tentang seberapa banyak hal bernilai yang bisa kita selesaikan. Banyak orang terlihat sibuk,
tapi sebenarnya hanya mengisi waktu dengan hal-hal yang tidak menghasilkan dampak nyata. Dengan kedisiplinan, kita belajar menunda kesenangan sesaat demi hasil jangka panjang. Kita menahan diri dari distraksi demi menyelesaikan pekerjaan yang penting. Kita menolak rasa malas dan menggantinya dengan tindakan. Inilah yang membedakan orang yang sukses secara berkelanjutan dari mereka yang hanya berharap tanpa usaha nyata. Namun, menjadi disiplin bukan berarti harus sempurna setiap saat. Kita semua pernah tergelincir, menunda, atau kehilangan fokus. Tapi orang yang disiplin tahu bagaimana kembali ke jalurnya. Mereka tidak larut dalam rasa bersalah, tapi segera bangkit dan melanjutkan apa yang perlu dilakukan. Kedisiplinan juga melatih kita untuk hidup lebih teratur dan terstruktur. Kita mulai memahami pola waktu kita sendiri, kapan paling produktif, kapan harus istirahat, dan kapan perlu menyusun ulang prioritas. Kita menjadi lebih bijak dalam menyeimbangkan antara kerja, istirahat, dan kehidupan pribadi. Produktivitas yang didorong oleh disiplin memberi kita rasa puas. Bukan hanya karena banyak yang bisa diselesaikan, tapi karena kita tahu kita tidak membuang-buang waktu. Kita merasa hidup kita memiliki arah, dan setiap hari yang kita lewati punya makna yang nyata. Pada akhirnya, disiplin bukanlah penjara, tapi kebebasan. Ia membebaskan kita dari penyesalan karena waktu terbuang. Ia membebaskan kita dari penundaan yang menghambat. Dan ia membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, jika kamu ingin benar-benar menghargai waktu, belajarlah untuk disiplin. Karena waktu yang teratur akan menghasilkan hidup yang tertata. Dan hidup yang tertata membuka jalan untuk mimpi-mimpi besar yang ingin kamu wujudkan. Banyak orang berpikir bahwa menghargai waktu artinya harus selalu sibuk, selalu bergerak, dan selalu produktif. Tapi kenyataannya, salah satu bentuk tertinggi dari menghargai waktu adalah tahu kapan harus berhenti sejenak. Istirahat bukan pemborosan, tapi bagian penting dari menjaga ritme hidup yang sehat dan berkelanjutan. Kita bukan mesin, tubuh dan pikiran, serta jiwa kita punya batas. Jika dipaksa terus-menerus, bahkan mesin pun bisa rusak, apalagi manusia. Kita butuh waktu untuk bernapas, memulihkan energi, dan mereset diri. Istirahat adalah momen di mana kita memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk, agar esok kita bisa kembali lebih kuat. Banyak orang jatuh, bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka terlalu memaksakan diri. Stres berkepanjangan, gangguan tidur, hingga masalah kesehatan mental, semuanya bisa muncul ketika kita mengabaikan pentingnya istirahat. Dan ironisnya, ketika tubuh kita tumbang, waktu yang kita kira produktif justru jadi sia-sia. Keseimbangan adalah kunci. Menghargai waktu artinya juga menghargai tubuh kita, relasi kita, dan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jangan sampai demi mengejar hasil cepat, kita kehilangan hal-hal penting yang tak bisa dibeli kembali, seperti kesehatan, kedamaian, dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Meluangkan waktu untuk keluarga, sahabat, hobi, dan diri sendiri bukan berarti kita malas. Itu adalah bagian dari kehidupan yang utuh. Justru, orang yang seimbang biasanya lebih fokus saat bekerja dan lebih hadir saat beristirahat. Mereka tidak bekerja sambil gelisah, dan tidak liburan sambil membawa beban pikiran. Istirahat yang tepat justru meningkatkan produktivitas. Saat pikiran segar dan tubuh rileks, ide-ide baru lebih mudah muncul, konsentrasi meningkat, dan kita bisa membuat keputusan dengan lebih jernih. Itulah sebabnya banyak tokoh besar dunia, seperti Einstein dan Leonardo da Vinci, menyisihkan waktu khusus untuk merenung, berjalan santai, bahkan tidur siang. Dalam keseharian, keseimbangan bisa dimulai dari hal sederhana. Tidur cukup, makan teratur, atur waktu kerja, beri jeda antara aktivitas, dan jangan takut mengambil waktu untuk menyendiri. Setiap jeda yang kamu ambil dengan sadar, adalah cara untuk menjaga dirimu tetap utuh dalam menghadapi kerasnya hidup. Ingatlah, hidup bukan lomba cepat-cepatan untuk sampai tujuan. Ini adalah perjalanan panjang yang butuh ritme. Kadang kita harus berlari, kadang cukup berjalan, dan kadang memang perlu duduk sejenak. Yang penting adalah kita terus melangkah, tanpa kehilangan arah dan diri sendiri. Jadi,
Jika kamu merasa lelah, berhentilah sebentar, bukan untuk menyerah, tapi untuk mengisi ulang. Karena menghargai waktumu juga berarti tahu kapan harus istirahat, agar kamu bisa kembali menjalani hari dengan lebih utuh dan penuh kesadaran. Hidup yang tertata adalah cermin dari seseorang yang benar-benar menghargai waktunya. Keteraturan bukan soal menjadi kaku atau terlalu terikat jadwal, tapi soal menciptakan struktur yang membantu kita menjalani hidup dengan lebih fokus, efisien, dan tenang. Ketika segalanya berada pada tempatnya, waktu pun terasa lebih panjang dan bermakna. Komitmen terhadap keteraturan berarti kita sadar bahwa hidup butuh sistem. Kita tidak bisa mengandalkan semangat atau motivasi saja. Jadwal harian, to-do list, pengingat, bahkan rutinitas sederhana seperti waktu bangun atau jam makan, bisa menjadi fondasi kuat yang menjaga kita tetap berjalan di tengah kesibukan yang tak menentu. Orang yang hidup teratur bukan berarti mereka tidak pernah santai. Justru karena mereka tahu kapan harus bekerja dan kapan harus istirahat, hidup mereka jadi lebih seimbang. Mereka tidak dikejar-kejar tugas yang tertunda, tidak bingung harus mulai dari mana, dan tidak panik saat muncul hal-hal tak terduga, karena mereka punya sistem. Keteraturan juga membantu kita menghindari penundaan. Tugas-tugas kecil yang dikerjakan tepat waktu tidak menumpuk menjadi beban besar. Kita belajar menyelesaikan sesuatu secara bertahap, tanpa harus menunggu mood datang. Ini bukan soal bakat, tapi soal kebiasaan yang dilatih setiap hari. Ketika kita konsisten menjaga keteraturan, kita pun jadi lebih percaya diri. Kita tahu kita mampu mengatur waktu, menyelesaikan tugas, dan menjaga komitmen. Rasa percaya diri itu penting, karena ia akan mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, menghadapi tantangan, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Kehidupan yang teratur juga membuat ruang untuk hal-hal tak terduga. Kita jadi punya cadangan waktu, energi, dan pikiran untuk mengatasi situasi darurat atau kesempatan mendadak. Keteraturan bukan untuk mengunci kita, tapi justru memberi fleksibilitas yang terkontrol. Salah satu kunci dari keteraturan adalah konsistensi. Tidak harus sempurna, tapi terus-menerus. Mungkin hari ini kita belum bisa disiplin penuh, tapi dengan komitmen untuk terus memperbaiki diri, sedikit demi sedikit hidup kita akan membaik. Kita jadi lebih teratur dalam berpikir, bertindak, dan merespons dunia di sekitar kita. Komitmen terhadap keteraturan juga menunjukkan bahwa kita menghormati diri sendiri dan orang lain. Kita datang tepat waktu, menyelesaikan tugas sesuai janji, dan tidak membiarkan kekacauan mengganggu produktivitas. Ini membangun citra positif dan kepercayaan dalam hubungan sosial maupun profesional. Jadi, jika kamu ingin waktumu lebih bermakna, mulailah dengan keteraturan. Tetapkan jadwal, buat sistem sederhana, dan jalani dengan komitmen. Karena hidup yang teratur bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang menciptakan ruang bagi kedamaian, kejelasan, dan keberhasilan yang berkelanjutan. Waktu adalah sesuatu yang tak bisa kita ulang, tak bisa kita simpan, dan tak bisa kita beli kembali. Ia datang, berlalu, dan tak pernah kembali. Maka menghargai waktu bukan sekadar tentang manajemen jadwal, tapi tentang bagaimana kita hidup dengan penuh kesadaran, dalam setiap menit, setiap jam, dan setiap hari. Seringkali kita baru menyadari berharganya waktu setelah kehilangannya. Setelah kehilangan kesempatan, kehilangan kesehatan, kehilangan hubungan, atau bahkan kehilangan diri sendiri dalam rutinitas yang kosong. Tapi kamu tidak harus menunggu sampai itu terjadi. Kamu bisa mulai sekarang, hari ini, dan detik ini. Menghargai waktu berarti memilih untuk tidak menunda, memilih untuk memulai, walau belum sempurna. Memilih untuk menyelesaikan, walau tidak mudah. Memilih untuk hadir sepenuhnya, dalam apapun yang kita jalani. Karena hanya dengan itulah kita bisa menjalani hidup yang utuh, bukan hanya hidup yang sekadar lewat. Kita semua diberi jatah waktu yang sama, 24 jam sehari. Tapi yang membedakan adalah cara kita mengisinya. Ada yang mengisinya dengan impian, aksi, dan pembelajaran. Ada pula yang membiarkannya hilang begitu saja, terbuai oleh distraksi dan penundaan. Pilihan itu selalu ada di tangan kita. Jangan tunggu besok untuk berubah. Jangan tunggu waktu luang.
Karena waktu luang tidak datang dengan sendirinya, tapi ia perlu diciptakan. Atur ulang prioritasmu, bangun disiplinmu, jaga keseimbanganmu, dan bentuk hidupmu dengan keteraturan yang kamu ciptakan sendiri. Karena waktu yang terkelola dengan baik akan mengarahkanmu pada kehidupan yang lebih terarah, tenang, dan bermakna. Jika hari ini kamu merasa belum cukup menghargai waktu, jangan menyalahkan dirimu. Yang terpenting adalah kamu sadar, dan kamu mau mulai memperbaikinya. Waktu tidak menunggu siapapun, tapi ia akan berpihak pada mereka yang tahu bagaimana memanfaatkannya dengan bijak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau terbantu, silakan like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, satu pesan sederhana ini bisa mengubah hidup seseorang. Dan ingat, bukan seberapa lama kita hidup yang menentukan kualitas hidup kita, tapi seberapa bijak kita menggunakan waktu yang kita miliki.